Shalom, salam sade, salam cuan, salam hari Jumat. Wah, BTC udah nyentuh ke 99, kurang dikit lagi cepet ya. Kena, udah QQ dia ya ke 99. Tapi bagusnya semalam arah berubah altcoin ini ya. Arahnya berubah tiba-tiba, nah masuk dia pause Ethereum ya, sorong Ethereum, langsung BTC dominance drop ya, itu bagus buat altcoin ya kan. Ditambah berita si Gary Gensler tweet di X, dia akan resign di Januari 20 ya. Pas hari ini si Trump dilantik inauguration, di situ dia lepas jabatan. Jadi market menyambut positif sekali pas lihat dia tweet, udah dia nyatakan mundurnya tanggal 20 Januari, market langsung sambut positif ya kan untuk market kripto. Ya kemungkinan pause. Dia udah tahu tuh, duluan dia sorong tuh ya. Bagus lah buat altcoin daripada kemarin kan BTC naik-naik, altcoinnya kecekek nggak ini. Juga congrats buat yang hold Solana ya, udah ini ATH, nyentuh ATH lagi dia ya. SRP nyambut ini langsung balik lagi $1.38, naik 26% ya, dengan berita si Gary Gensler drop. Congrats buat XRP Army ya, semangat lihatnya. Jadi selain Gensler ini, dia XRP satu lagi good news, dia mantul, dia ini kerjasama sama perusahaan ini Mercy Corporation. Mercy kerjasama akan pakai stablecoinnya dari Ripple, yaitu RLUSD ya. Jadi transaksi nanti pakai stablecoinnya Ripple itu, makanya XRP positif ya, hijau. Nah ini juga dengan Ethereum naik ini, mudah-mudahan yang Polygon yang kasihan semua teh, mudah-mudahan lah bisa lebih positif ya Polygon ya. Ayo Polygon mantul lu, biar agak ini bantu yang sangkut-sangkut, mereka yang sangkut di pol. Ayo sorong lu ya. Ethereum udah mulai naik, masa lu nggak ini, mantul dong. OP yang lumayan ya, OP dengan Ethereum ini ada naik dia 25% ya. Ayo Polygon, biar lu bisa ini. Semalam gua draw, untung gua udah ini, semalam gua short di Sui dari dia kemarin itu 360, sempet drop ke 340 ya, dapat lah. Tapi kemakan di XLM saya pikir nggak mau pas Ethereum disorong dia mantul balik ya, draw di ini, dapat di Sui, dimakan balik di XLM ya, nggak apa-apa, nggak rezeki. Gold ya hijau lagi. Gold saya hari ini saya ada masuk. Kemarin saya nggak masuk karena saya pikir masih mau hijau, saya telat masuk kan, saya molong, udah tanggung saya pikir kan. Tapi ternyata masih mau naik juga dia. Nah nggak apa-apa. Nah tadi saya nunggu bisa keberapa mantul saya lihat. Nah akhirnya tadi untuk SAU ya. Tadi SAU saya masuk di 2690. Saya ambil short SAU ya, hari ini Jumat, karena udah lihat berhari-hari naik ya, mungkin tutup market nanti dia bisa turun dikit ya, bisa ini. Tadi dia mantul, market Asia buka dia sempet sorong ke 2691 kalau nggak salah, tapi saya ngambilnya di 2690 tadi, ngambil posisi short di 2690 ya. Jadi ya santai aja lah lihat market hari ini, karena saya lihat ya malam ini lihatlah kayaknya di style dolar menguat tapi dia ini pada ini BTC menguat ya, searah nggak berlawanan biasanya agak anomali.
Gold juga menguat ya, dengan dolar yang menguat juga semalam. Nah, malam ini lihatlah, kayaknya harusnya agak koreksi juga ya untuk gold. Tapi ini dia forecast hari ini dia nggak kasih lihat ini S&P ininya. Hari ini dia jam 9.45 lah ya, dia S&P Global US Manufacture. Padahal semalam kalau lihat eventnya harusnya dolar agak merah juga. Kalau lihat dari Philadelphia Manufacture-nya merah ya, drop, udah forecast-nya drop di bawah forecast lagi gitu. Tapi ini dia mau stealth positif, yaitu dia ambil data yang home sales ya udah perkirakan dia stealth, padahal tipis hijaunya gitu ya. Tapi untuk ini untuk dia jaga dolarnya kelihatan bagus. Pokoknya sebelum Trump dilantik dipoles-poles bagus lah. Nanti begitu Trump naik baru dirontokin, dibilang Trump nggak bisa ini gara-gara Trump nanti ya. Ini malam ini itu S&P Global dia nggak ada forecast loh. Biasanya ada taruh forecastnya, ini dia kok nggak taruh estimasinya ya. Tapi Michigan inflation, nah ini dia yang 1 years ada turun, tapi yang 5 years naik dia. Yang mana dia? Ya malam ini lihatlah kemana ininya. Siap posisi itu aja. Sau tadi saya lihat-lihat, ya bolehlah saya ambil ini. Ambil posisi short ya untuk saunya. Nah untuk kripto hari ini ya saya pantau aja, udah hijau begini, mau cari scalping sulit juga, tanggung. Ya hari ini Jumat ya, kongres lah buat mereka yang ini semangat ya, ada Jumat berkah ya, Jumat berkah buat semuanya kita inilah. Doa semoga yang sangkut bisa kesusul ya, Polygon kita doa mantul lah ya buat yang sangkut Polygon ya kan, doa sama Tuhan. Hari ini Jumat ya, ibadah kan, minta sama Tuhan biar bisa lepas dari sangkut kan. Ini Ethereum udah disorong semalam, sebagian udah pada mulai hijau kan, altcoin udah positif ininya. Ya mudah-mudahan itu Polygonnya yang diharap bisa lebih mantul lagi. Nah, atau yang lain ada yang tanya apa Phantom gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Ya kan. Kalau hari ini nggak scalping sih. Udah pada ini naiknya. Terus lihat ininya, Fear and Greed-nya udah lumayan ini. Extreme Greed di 88 nih, ya udah di 88% gitu. Paling enggak inilah. Semalam udah paling bagus sih memang ini market ini menyambut positif dengan si Gary Gensler ini ya. Dia itu setannya di market kripto, ya kan? Dia udah di ini. Nanti lihat Trump sanya dia umumkan dia angkat siapa gantinya gitu nanti ya. Kalau udah dia sahkan umumkan susunan kabinetnya ya kan, ini kan belum, dia masih ini. Nah, tapi kedepannya itu, nah ini satu sign bagus Trump naik, dia benar-benar apa pro kripto kan. Dulu orang ragu apa dia campaign aja atau apa, ternyata dia benar. Saya dengar sih ini dia terpengaruh anaknya. Saya dengar kabarnya anaknya si Baron yang banyak kasih dia masukan soal kripto, soal internet ini itu ya. Jadi dia sayang sama anaknya, kayak dia lebih ini. Saya dengarnya itu dia kripto ini dia lebih analisis, dia cari orang karena awalnya dia rupanya dari anaknya si Baron Trump gitu. Ya. Jadi di kampanyenya saya dengar dia banyak dengar masukan dari anaknya yang muda ini si Baron.
si baronnya sendiri yang ini nanti buat schedule, atur podcast sama siapa, gimana cara nangkap anak-anak muda gitu. Rupanya itu masukan dari anaknya si baron. Kayak anaknya lihat diam gitu, rupanya smart tuh anak gitu. Nah, tinggal lihat dia menang besar ya kan kali ini. Nah, ini kripto cerak gitu. Ke depan ya, masa depan nanti kita lihat. Dia kan ini baru mau susun ininya kan, nanti regulasinya gimana, pentingnya regulasi nanti. Dia sekarang dia menang, mereka Republikan kan menang ini untuk pertama kali loh, boleh dikatakan sejarah trifecta ya, kuasai ya, tiga menang ya, di presidensial, di Senate, di Kongres ya, dikuasai, dimenangkan dengan oleh Partai Merah Republik ya, itu trifecta. Jadi kedepannya kalau mereka mau godok undang-undang, mau buat regulasi itu jauh lebih gampang, nggak dihambat lagi. Kalau dulu kalau misalnya, makanya kemarin itu ketat sekali gitu, si yang Partai Biru berusaha untuk gimana caranya mau curang-curang, terganjal tuh hitung ulang itu, mereka mau coba ini nilep mau jangan sampai Kongres ya dikuasai sama Merah. Ternyata akhirnya tetap Merah yang kuasai gitu ya. Udah ini trifecta. Jadi ke depan mereka buat undang-undang, nanti regulasi untuk kripto itu jauh lebih jelas ya. Nah, future-nya jelas gitu. Tinggal nanti ya saat-saat bearish time, pantau-pantau ini kan, kodok undang-undang kan agak makan waktu juga, nggak langsung instan kan. Lihat nanti baru proyek-proyek apa ya, koin mana yang itu baru kejar target gitu ya. Masih ada yang tanya juga tadi komen, Koryo ini kenapa banyak short ini itu ya. Saya cuma for fun, scalping, nggak short juga, kadang long, kadang ya lihat ininya ya kan. Kondisi gini ya, saya udah target saya udah masuk ya, ya dia ini naik ke 100 kongres buat ini kan, saya udah bilang kalau dia naik ke berapapun saya udah nggak pusing, target saya udah masuk gitu. Paling ya rezekinya udah segitu, tapi ya jauh masih bagus ya kan, karena gini hitungan saya itu ya, saya dapat barang yang banyak di 20 saya serok. Ada barang yang 16 saya nggak hitung, yang 16 itu waktu itu saya tambah muatan aja lah kan. Yang banyak saya masuk waktu itu di kisaran 20 aja saya TP di 80. Itu satu keping BTC udah jadi 4 keping istilahnya, cuan 3 keping gitu ya. Jadi hitungannya saya begitu. Dan saya hitung ini kalau dia mau grow lagi berapa, grow lagi dari 80 naik dia 10% ya kan, di kisaran ya let's say 90 ya kan, 90 ribu. Tapi kalau dia nggak naik kondisi atau jadi saya udah nggak mau ambil risk, saya udah tenang, nggak ngejar gitu. Justru yang saya tunggu, saya udah TP, saya tunggu bawa. Kemana saya nunggunya diskon ya kan, daripada saya kejar yang 10-20% karena saya udah ini, saya mending saya parkir, saya nunggu nanti diskon, entah dia nanti pas bantingan diskon 100%, saya cari yang di situ gitu. Saya nggak ngejar lagi 10-20%, saya TP di 80 ya kan. Nah ini kali ini saya meleset, jujur saya bilang biasanya ya di bottom top itu nggak ada yang bisa pas, tapi perkiraan saya kemarin itu 80-an udah top kali ya. Jadi kalau miss pun saya pikir kalau miss 10%-an ya kan nggak masalah ya kan. Ya gitu, saya nggak kejar kesana. Ini agak miss, ini dia udah nginjak ke 9, let's say cepet lah ya, miss 20% gitu kan. Ya udah, saya nggak target ke sana, saya target saya itu nanti yang diskon. Saya nggak kejar yang 20-30% lagi dari harga waktu saya TP, justru saya nunggu nanti pas diskon lagi. Jadi di situ, karena ya itu rezeki, ya kan, yang
misalnya serok di 35.000, 40.000, naik harga segitu pun dia cuan tidak sebanyak saya gitu. Jadi buat saya itu saya udah syukur gitu. Jadi kalau ada yang hater ngecek saya kan, wah begini gitu, saya cuek aja. Kenapa? Saya udah nggak ngaruh gitu market. Karena buat saya udah cukup. Justru ya kalau naik lagi good luck buat yang agak telat masuk waktu itu yang di 35.000 lah ya kan. Bahkan yang 40 lebih, ada yang masuk di 40 lebih gitu kan. Ya naik begitu bagus buat mereka. Tapi untuk posisi cuannya masih saya lebih tinggi dari mereka. Walaupun mereka buat mama saya itu rezeki udah diatur. Udah dapat segitu ya gitu. Saya paling nunggu lagi gitu. Nunggu diskon bawah gitu. Saya nggak kejar yang 20%, 30% lagi ya kan. Ya, kalau mau cari 20-30% lagi kondisi begini untuk scalping kalau lagi dapat gitu atau swing kan. Jadi nggak ini buat saya udah cukup gitu. Nah terus itu alasannya kalau Anda tanya kenapa sih? Dulu saya gitu juga, Anda yang mungkin nggak paham kan. Dulu pas habis ya keluar, semua cuan army tahulah ya, kalau yang udah ikut lama, kalau katanya dulu habis ya out market, ya saya main koin apa? Kalau saya dulu bear, koin bear itu short. Cuma kan saya udah bilang saya scalping for fun. Bear itu ya kali 3 aja left-nya gitu for fun. Bear coin itu ya kayak short gitu. Jadi mungkin Anda tidak tahu, dulu kan sering bear gitu kan. Dia itu sama aja short gitu, coin bear ya. Jadi saya nggak ada berubah, cuma cara bahas gitu sekarang saya nggak kayak dulu lagi satu-satu, itu semua udah lewat, semua udah nggak mungkin saya bahas dari kayak bubur ini masih saya suap bubur, ya harus udah makan nasi. Dan ya ini cuma lihat perkembangan ya kan, terus market gimana, dan juga banyak yang masuk yang mau lihat market mereka trading ya. Sekalian bahas saja, analisa. Buat saya trading fun bukan niat saya mau cari cuan, beda. Kalau saya mau cari cuan mungkin saya pakai leverage, jangankan ini. Kalau main 10 kali 25 aja udah lumayan itu. Kalau udah mulai timbul nalar kan, justru saya nggak ada itu. Saya for fun kali 3 gitu. Kadang kali 5 doang, paling tinggi kali 5. Lihat kena tendang unlucky hari ini. Kalau dapat hari ini hoki, ada for fun aja. Biggest saya punya itu masih tetap invest saya udah selesai, udah masuk target. Jadi kalau Anda tanya kok bahas ini scalping long atau short ya, atau kalau nggak saya bahas scalping atau swing, saya udah out market, ya saya tutup channel saya. Tapi banyak cuan army suruh jangan tutup channel, bahas saja apa ini. Ya udah saya lanjutkan sambil lihat market gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah, mungkin Anda aja nggak tahu gitu ya. Berubah sedikit dengan arah market siklus juga berubah ya, ada hal-hal yang berubah, kondisi market berubah ya kan. Ini aja sekarang berubah dengan sign berhentinya ini, strategi ke depan beda lagi gitu ya. Jadi itu sih yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan ini penjelasan saya terakhir. Nggak ngulang-ngulang lagi, capek loh. Jujur. Jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Good luck buat semuanya ya. Kita doa mudah-mudahan yang sangkut, yang belum ini bisa tersusul lah ya. Terutama Matic, karena banyak yang tanya Matic dari udah 2 minggu gimana Matic gimana. Ya harusnya ini Ethereum udah mulai positif, dia harus ikut positif. Tapi kalau nggak mau juga ya mau dibilang apa lagi. Soalnya koin L2 juga udah kebanyakan sekarang. Ethereum juga udah dia lebih improve, untuk fee-nya juga udah jauh lebih turun. Kedepannya L2 banyak juga yang akan fail projectnya kayaknya gitu. Ya kita lihatlah nanti ke depannya. Oke, salam Syario dari Tokyo. Have a nice day. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.